Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi teman-teman B1 PAI semester 5 2018. Yang saya hormati Bu Zulaiha selaku dosen pembina, dosen pembimbing kami pada mata kuliah metodologi penelitian pembelajaran pendidikan. Kami dari kelompok 5 kali ini akan sedikit mengajak teman-teman semua untuk membahas materi perkuliahan dengan judul tema metode penelitian tindakan kelas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Akib. Kemudian sebagai moderator dari kelompok 5. Kemudian pemakalah pertama Mbak Lina Hikmawati, dan selanjutnya pemakalah kedua Mbak Meli Ayu Cynthia. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja materi pertama atau pembahasan pertama pada makalah ini akan dijelaskan oleh Mbak Lina Hikmawati. Padanya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, langsung saja terima kasih atas waktunya. Untuk materi dari metode penelitian tindakan kelas atau sering kita sebut PTK, di sini diantaranya membahas tentang penelitian tindakan kelas. Apa sih penelitian tindakan kelas? Bahwa penelitian tindakan kelas atau PTK pertama kali dikenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. PTK merupakan salah satu publikasi ilmiah dalam konteks pengembangan profesi guru secara berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaikan dan peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran atau mutu pendidikan pada umumnya. Kemudian ada kata-kata kunci yang terkait dengan PTK, di antaranya ada PTK bersifat reflektif, kemudian PTK dilakukan oleh pelaku tindakan, yang ketiga PTK dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang keempat PTK dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri. Kemudian yang terakhir, PTK bersifat situasional dan kontekstual. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas ada di antaranya yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memperdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah, meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Kemudian tujuan dan manfaatnya yang kedua, yaitu menumbuh kembangkan budaya meneliti bagi tenaga kependidikan agar lebih proaktif mencari solusi akan permasalahan pembelajaran. Kemudian tujuan dan manfaat yang selanjutnya menumbuhkan
menekan dan meningkatkan produktivitas meneliti para tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya mencari solusi masalah-masalah pembelajaran. Kemudian manfaat adanya pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kalau tadi itu tujuan dan manfaat penelitiannya, kalau yang sekarang adalah manfaat jika dilaksanakannya penelitian tindakan kelas itu sendiri. Ada di antaranya akan terjadi peningkatan kompetensi guru dalam mengatasi masalah pembelajaran yang menjadi tugas utamanya. Kemudian akan terjadi peningkatan sikap profesional guru. Lanjut, akan terjadi perbaikan kinerja belajar dan kompetensi siswa. Akan terjadi peningkatan penggunaan media, alat bantu belajar, dan sumber belajar. Yang selanjutnya akan terjadi peningkatan kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengatur proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya akan terjadi pengembangan pribadi siswa di sekolah, dan yang terakhir akan terjadi peningkatan penerapan kurikulum. Ada di antaranya prinsip penelitian tindakan kelas. Ada 2. Yang pertama ada kegiatan nyata dalam situasi rutin. Yang kedua ada adanya kesadaran untuk memperbaiki diri. Yang pertama kegiatan nyata dalam situasi rutin. Penelitian tindakan dilakukan oleh peneliti tanpa mengubah situasi rutin. Mengapa? Jika penelitian dilakukan dalam situasi lain, hasilnya tidak dapat dijamin akan dapat dilaksanakan lagi dalam situasi aslinya. Oke, kemudian yang kedua adanya kesadaran untuk memperbaiki diri. Penelitian tindakan didasarkan atas sebuah filosofi bahwa setiap manusia tidak suka atas hal-hal yang statis, tetapi selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Peningkatan diri untuk hal yang lebih baik ini dilakukan terus-menerus sampai tujuan tercapai, tetapi sifatnya hanya sementara karena dilanjutkan lagi dengan keinginan untuk lebih baik yang datang susul menyusul. Oke, yang ketiga, SWOT sebagai dasar berpijak. Penelitian tindakan harus dimulai dari melakukan analisis SWOT terdiri dari unsur-unsur S, strength atau kekuatan, W, weaknesses, kelemahan, O, opportunity, kesempatan, dan T, threat, ancaman. 4 hal tersebut dilihat dari sudut yang melaksanakan maupun siswa yang dikenai tindakan. Yang keempat, upaya empirik dan sistemik. Dengan telah dilakukannya analisis SWOT, tentu saja apabila guru melakukan penelitian tindakan, sudah mengikuti prinsip empirik terkait dengan pengalaman dan sistematik. Berpijak pada unsur-unsur yang terkait dengan keseluruhan sistem yang terkait dengan objek yang sedang dikerjakan. Yang kelima, ikuti SMART dalam perencanaan. SMART adalah kata bahasa Inggris yang artinya cerdas. Akan tetapi dalam proses perencanaan kegiatan merupakan singkatan dari 5 huruf bermakna. S, spesifik, itu artinya khusus atau tidak terlalu umum. M, manageable, dapat dikelola atau dilaksanakan. A, acceptable, dapat diterima lingkungan. R, realistik, operasional, tidak di luar jangkauan. Dan tempon diikat oleh waktu. Model penelitian tindakan kelas.
Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan, namun secara garis besar terdapat 4 tahapan yang lazim dilalui, yaitu yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun rancangan tindakan. 2, pelaksanaan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Yang ketiga, pengamatan, yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. Dan yang terakhir adalah refleksi. Adapun persyaratan penelitian tindakan oleh guru. Yang pertama, penelitian tindakan kelas harus tertuju atau mengenai hal-hal yang terjadi di dalam pembelajaran dan berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, penelitian tindakan kelas oleh guru menuntut dilakukannya pencermatan secara terus-menerus, objektif, dan sistematis. Yang ketiga, penelitian tindakan harus dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 siklus tindakan yang berturutan. Yang keempat, penelitian tindakan kelas terjadi secara wajar. Yang kelima, penelitian tindakan kelas disadari betul oleh pelakunya. Sasaran atau objek penelitian tindakan kelas. Yang pertama, unsur siswa. Yang kedua, unsur guru. Yang ketiga, unsur materi pelajaran. Yang keempat, unsur peralatan atau sarana pendidikan. Yang kelima, unsur hasil pembelajaran. Yang keenam, unsur lingkungan. Yang ketujuh, unsur pengelolaan. Penyusunan laporan penelitian tindakan. Menulis karya ilmiah, laporan penelitian sebetulnya akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menulis artikel. Karena lahan tulisan akan sudah dipenuhi dengan penjelasan tentang alasan, tujuan, manfaat, dan isi penelitian. Kemudian cerita tentang tindakan dengan siklus-siklusnya. Pada akhir tulisan tinggal disampaikan hasil penelitian, yaitu keberhasilan yang diperoleh oleh hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan ditutup dengan rekomendasi atau saran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada pemakalah yang telah bersedia memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu PTK atau penelitian tindakan kelas. Kesimpulan dari diskusi pada kali ini adalah PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi di sini yang menjadi tokoh sentral atau yang menjadi pelaku dari PTK ini adalah yang paling sentral ya, yang menjadi tokoh itu adalah guru. Dan yang menjadi objek dari penelitian tersebut adalah siswanya. Tindakan tersebut diberikan guru atau dengan arahan dari guru. Jadi guru itu memberikan arahan pada murid-murid terhadap apa yang dilakukan oleh murid-murid tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional pendidik dalam menangani proses belajar dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Kemudian mungkin dari kelompok 5 yang dapat disampaikan kelompok 5 adalah seperti itu. Untuk selanjutnya, kalau ada yang kurang jelas dari pemaparan pemakalah tadi, silahkan ditanyakan terlebih dahulu, ditanyakan kepada kami. Seperti itu. Demikian dari kelompok 5. Apabila banyak kesalahan dalam memberikan penjelasan mengenai metode penelitian tindakan kelas, kami dari kelompok 5
minta maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.